فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga di antara hal yang terluputkan, beliau adalah orang yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai dari kalangan laki-laki. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh untuk mengambil dari kalangan umatku sebagai khalil, orang yang paling aku cintai, maka tentu Abu Bakar akan aku ambil sebagai khalil. Dan dalam hadis yang lain ketika ditanya siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki, maka beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada penjelasan yang kedua, wa Umar. Dan Umar huwa Abu Hafsin Al-Faruq Umar bin Khattab min Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar beliau adalah kunyahnya Abu Hafsin, lakabnya Al-Faruq. Umar bin Khattab dari Bani Adi bin Ka'ab ibn Lu'ay. Dari isi nasabnya dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, huwa Abu Hafsin Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi Al-Madani, Amirul Mukminin Qurashi. Berarti kalau dari nasab ini bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Hendak Arifi pada Ka'ab bin Lu'ay. Saya pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Aslama fi sanati sadisah minal bi'tsah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da nahwi arba'ina rajulan wa ihda asyrata mar'ah. Setelah sekitar 40 orang laki-laki dan 11 wanita yang telah masuk Islam, baru menyusul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk di antara tokoh yang dimuliakan di masa jahiliyah, tokoh Quraisy yang dimuliakan.
Taib. Nah, mereka mengatakan wa ilaihi kanatis sifarah fil jahiliyah. Fakanat Quraisy idza waqa'atil harbu bainahum aw bainahum wa bain ghairihim ba'athuhu safiran ay rasulan. Nah, beliau itu sebagai apa? Sifarah, sebagai duta. Jadi, nah, seorang yang diplomat. Nah, diplomat di masa jahiliyah, dikirim-kirim untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Baik. Kalau ada peperangan antara mereka dengan yang lain, maka yang dikirim Umar untuk apa? Untuk berdiplomasi. Baik. Dan tatkala Rasulullah SAW diutus, maka di antara tokoh Quraisy yang sangat keras memerangi Nabi dan kaum muslimin di awal-awal adalah Umar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau sehingga masuk Islam. Setelah 40 orang laki-laki sekitar itu dan 11 orang masuk ke dalam Islam, baru beliau menyusul. Baik. Dan ini merupakan kegembiraan bagi kaum muslimin. Baik, makanya fa farihal muslimuna bihi wa dhahara al-islamu bi Makkah ba'dah. Maka kaum muslimin itu gembira dengan keislaman beliau, dan Islam nampak di Mekah setelah keislaman beliau. Kenapa? Karena ketegasan dan juga apa? Beliau sangat disegani, sehingga setelah ada Umar masuk Islam, kaum muslimin senang karena ada tokoh yang apa? Yang kuat, bisa melindungi mereka dengan sebabnya. Dan dikenal dengan ketajaman ilmu dan pemahaman. Dikatakan oleh Imam Nawawi, ajma'u ala kathrati ilmih wa wufuri fahmih wa zuhdihi wa tawadu'ihi wa rifqihi bil muslimin. Muslimin berijma' tentang banyaknya ilmu beliau dan tajamnya pemahaman beliau serta kezuhudan dan tawadhu'nya. Wa rifqihi bil muslimin, dan lembutnya beliau terhadap kaum muslimin. Wa insafihi, juga keadilannya. Wa wuqufihi ma'al haqq wa ta'zimi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga apa? Kuatnya beliau dalam berdiri di atas kebenaran dan pengagungan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau kan istakhlafahu Abu Bakrin 'alal ummah. Terpilihnya atau Umar menjadi khalifah dengan metode apa? Metode istikhlaf. Kalau ditanya Umar menjadi khalifah dengan ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengganti. Ini salah satu metode pemilihan khalifah, Pak. Nah, karena ada dua metode pemilihan khalifah yang hak, yaitu yang pertama dengan istikhlaf, dengan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua dengan syura, dengan apa? Permusyawaratan dari ahlul hilli wal aqd, dari orang-orang terpilih, bukan apa? Musyawarah orang-orang asal-asalan. Adapun pemilihan khalifah, pemilihan raja, pemilihan penguasa yang ada pada masa ini dengan sistem demokrasi, maka ini adalah cara pemilihan yang batil. Nah, Umar menjadi khalifah dengan istikhlaf, ditunjuk oleh Abu Bakar. Alal ummah faqama bi'aba'il khalifah khairal qiyami ila an qutila syahidan. Maka beliau menunaikan tanggung jawab sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya sampai beliau terbunuh sebagai seorang syahid.
Wa huwa awwalu ma summiya bi amiril mu'minin. Jadi yang pertama kali dinamakan dengan Amirul Mukminin, yang dipanggil dengan Amirul Mukminin yang pertama kali siapa? Akbar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang sebelum itu disebut dengan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini panggilan yang masyhur untuk Abu Bakar. Kemudian setelah masa Umar, Khalifah dipanggil dengan Amirul Mukminin. Karena panggilan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan terlalu panjang, ya kan? Terlalu panjang. Maka kemudian para sahabat menggunakan istilah ini Amirul Mukminin. Terjadi khilaf. Yang pertama kali memanggil Umar dengan Amirul Mukminin siapa? Di antara yang disebutkan oleh Imam Nawawi, sammahu bihi Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, menamai beliau dengannya yaitu apa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Ada yang mengatakan Adi bin Hatim dan Labid ibn Rabi'ah. Jadi khilaf. Tapi yang jelas, yang pertama kali dinamakan dengan Amirul Mukminin beliau radhiyallahu anhu. Ila an qutila syahidan fi Dzulhijjah sanah 23 min al-hijrah an 63 sanah. Sampai beliau terbunuh sebagai seorang syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah dengan umur 63 tahun. Nah, berarti umur sama dengan Rasulullah, juga sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada masa Umar, Islam mengalami kejayaan. Negeri-negeri kufar dikuasai. Nah, Syam, Irak, Mesir, Jazirah, Armenia, Azerbaijan, Iran. Nah, kemudian negeri Persia, Khurasan, dan yang lainnya, kawan. Saat itu luar biasa kejayaan Islam mencapai kondisi yang sangat bagus di masa kekhalifahan Umar. Beliau mengirim pasukan-pasukan untuk apa? Menguasai negeri-negeri dan menyeru pada Islam. Sampai beliau dibunuh, ditusuk pada hari Rabu, di bulan Dzulhijjah. Dan kekhalifahan beliau mencapai umur yang panjang, kawan. 10 sinin wa 15 ashhur wa 21 yauman. Baik. Kekhalifahan beliau sepanjang apa? 10 tahun 6 bulan 21 hari. 10 tahun. Dalam masa itu beliau gunakan betul-betul untuk apa? Jihad. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan beliau juga sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam hadis. Beliau dan Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal. Dan banyak kejadian Umar termasuk seorang yang diberi taufik untuk memberikan pendapat yang benar. Dan terkait pandangan-pandangan beliau turun beberapa ayat seperti masalah hijab.
turun ayat sebagai bentuk pembenaran apa yang diharapkan oleh Umar. Demikian pula pada mensikapi tawanan Badar dan hal-hal yang lainnya. Dan di antara perkara yang dijadikan oleh khurafat oleh sebagian orang, ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang keutamaan Umar, bahwasanya apabila Umar melewati satu lorong maka syaitan akan mencari lorong yang lain. Lau salakta syi'ban la salaka syaitan syi'ban ghaira syi'bik. Nah, kalau engkau wahai Umar melewati satu lorong maka syaitan akan melewati lorong yang lain. Kemudian dijadikan ini khurafat untuk ditulis di pintu-pintu Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Agar apa? Syaitan tidak datang. Nah, ditulis namanya biar takut ya, ada Umar Al-Faruq. Pada sebagian orang demikian ya, kawan. Taib khurafat. Taib itu Umarnya, kalau tulisannya tak ya tidak pengaruh. Nah, syaitan tidak takut dengan apa? Cuman sekedar namanya. Tulis Umar Al-Faruq. Kemudian syaitan tidak mau masuk. Nah, ini adalah khurafat yang tidak benar. Batil. Nasallallahu al-afiyata wa salam. Naktahi bihadza walhamdulillah.